Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Malam ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Sebelum ngaji kita lanjutkan, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita khususkan untuk Pak Haji Jagus dan istri yang sedang melaksanakan ibadah haji. Umumnya semua jamaah haji sedunia dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan haji di tahun ini, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dimudahkan, dilancarkan di dalam melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji, ibadah umrohnya, sehingga bisa kembali ke tanah air, ke rumah dengan selamat, membawa haji yang mabrur dan mabruroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita semua terus berdoa, berusaha, kuatkan niat kita agar Allah memanggil kita sebagai tamunya ke tanah suci untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat berangkat haji atau ibadah haji, yang pertama harus mau ikut hadir kalau ada yang walimatus safar. Pertama begitu ya. Jadi kalau ada yang walimatus safar, mau diundang gak diundang, hadir katanya gitu. Buat yang pengen berangkat haji, salah satu caranya jadi hadir katanya. Yang pertama ya pastinya harus punya niat yang kuat gitu ya, niat yang kuat. Bukti niat yang kuat itu disertai dengan usaha maksimal. Usaha maksimal itu apa? Nabung gitu katanya. Kayak orang mau bayar utang katanya ya. Kalau kita punya utang, ya mau nggak mau harus mau nabung. Utangnya berapa juga harus mau nabung, mau nyelengin. Tapi dihususin buat bayar utang gitu katanya. Utangnya berapa aja gitu. Nabung nyelenginnya nggak usah dihitung pakai matematika manusia, tapi katanya karena matematika Allah beda sama kita. Jadi utangnya segede apa juga, niatin aja nyelengin, tulis di celengannya buat bayar utang gitu. Itu nggak boleh ditebok, nggak boleh dipakai kecuali buat bayar utang. Walaupun sehari cuma kuat 10.000 atau 5.000, nggak apa-apa, terus aja. Nanti Allah yang punya cara buat ngelunasin utang kita, gitu katanya caranya. Tapi punya utang gede, merasa nggak punya duit, nabung kagak, ya kapan lunasnya gitu mah katanya gitu. Itu ada yang bilang guru begitu, cara ngelunasin utang. Jadi jangan mikir utang saya kan 50 juta, kalau sehari cuma 5.000, nabung kapan lunasnya. Jangan pakai matematika manusia, karena yang Allah hargai mah niat serius kitanya gitu. Itu yang bakal dihargai sama Allah mah. Nanti Allah punya cara sendiri gitu. Jangan mikirin, jangan ngedikte cara Allah katanya gitu. Termasuk haji. Pengen saya niat banget haji, nabung kagak pernah, mau kapan berangkatnya gitu katanya.
Ayo udah mulai nyelengin aja. Kalau ke bank mah kegedean gitu ya. Celengin aja. Sekarang mah ada celengan dari Ka'bah juga ya. Nah, beli tuh celengan Ka'bah. Kunci yang rapat, kalau bisa kuncinya buang gitu ya, biar kagak ditebok gitu ya. Hanya kalau kuncinya ada, ntar pengen beli apa, berobat apa dibongkar, kagak boleh gitu. Kayak yang tadi tuh, nabung buat utang, tiba-tiba suatu hari ada kebutuhan ngedesak, urgent, nggak boleh tuh diambil. Kalau diambil jadi batal gitu. Pokoknya kalau udah niatin buat bayar utang mah, ada keperluan ngedadak gimana gitu, jangan diganggu, udah gitu, biarin itu. Kayak haji gitu sama, ayo aja gitu. Nanti Allah yang bakal kasih cara buat kita ngelunasinnya mah, buat bayarnya mah gitu. Jangan ngedikte, jangan gitu. Gitu katanya caranya. Jadi ayo dah beli celengan gitu ya, beli celengan Ka'bah dah gitu ya. Sehari mau berapa aja, mau 5.000 kek, terserah gitu ya. Kalau sehari 5.000 kapan berangkatnya saya? Jangan ngomong begitu. Allah mah gampang mau ngeberangkatin kita. Jangan satu orang, besok nih kita berangkat bareng-bareng tahun depan. Mudah buat Allah mah, kan gitu ya. Asal tadi udah ada niatnya yang kencang. Tambah jangan niat doang, harus ada ikhtiarnya juga, doa. Baca sering sholawat haji, dirutinin itu ya, sholawat haji ya, baca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi abdul sholati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi wassalamati wa bulugil marom wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Kalau nggak hafal ijazah sama Bang Imin ntar ya. Kalau Bang Iminnya nggak hafal, ya ntar ke saya dulu Bang Iminnya, berarti itu ijazah sholawat haji ya, biar bisa haji, biar bisa umroh. Amalin itu sholawat haji setiap habis sholat, setiap sehari semalam gitu ya. Kalau pengen keren lagi, tambah baca surat Waqiah ya, baca surat Waqiah itu biar keren lagi dah, biar cepet ya. Dawamin baca surat Al-Waqiah habis subuh atau sebelum subuh, baca tuh surat Waqiah setiap hari. Itu membuat rezeki buat apa aja dah gitu ya. Kalau belum keren lagi, tambahin satu surat lagi katanya. Surat apa Mas Hasan? Surat tanah. Nah, itu udah nggak diragukan. Salawat sipa udah, nyelengin udah, surat Waqiah udah didawamin, nggak berangkat. Satu lagi dah, tambah surat tanah. Insya Allah berangkat itu. Aduh, gitu katanya. Nyampe mana kita kemarin? Halaman 25 sifat qiyamuhu ya. Sekarang halaman 25 sifat qiyamuhu binafsi itu ya. Halaman 25 sifat qiyamuhu binafsi. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi wa ma'nahu annahu ta'ala la yabtakiru ila mahallin wa la ila muhassisin. Halaman 26. Wajib hak Allah sifat berdiri dengan zatnya, qiyamuhu binafsihi. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan orang lain yang menentukan. Sifat qiyamuhu binafsihi artinya Allah berdiri dengan zatnya. Wajib Allah berdiri dengan zatnya. Maksudnya Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak butuh yang mengadakan. Qiyamuhu itu begitu artinya. Qiyamuhu binafsi itu ya. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak butuh yang mengadakan. Beda sama kita. Kita mah butuh tempat, butuh yang mengadakan. Kita mah ya. Allah mah tidak. Qiyamuhu binafsihi. Penjelasannya nomor 1,
Sifat qiyamu binafsi diambil dari asma Allah Al-Qayyum. Artinya Allah ada dengan zatnya, berdiri sendiri, tidak membutuhkan zat lain yang menciptakan, tidak memerlukan tempat untuk tinggal atau berdomisili, tapi bukan dari tidak ada menjadi ada. Jadi jelas tidak butuh tempat dan tidak butuh yang mengadakan. 2. Arti qiyamu binafsihi dari segi salabiyah, Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak butuh yang menciptakan. Maka tercabut kata yang tidak pantas kepada Allah, seperti perkataan di mana. Makulatnya disebut makulat aina. Nggak boleh ya ke Allah nanya Allah ada di mana. Nah, gitu nggak boleh. Nggak boleh nanya Allah ada di mana. Kalau ada yang nanya begitu, jangan dijawab. Karena pertanyaan salah mengundang jawaban yang salah pula. Gitu. Namanya makulat aina. Nggak boleh nanya Allah itu ada di mana sih? Enggak, gitu. Itu di halaman 27 tuh. Di halaman 27 dikatakan Allah itu sangat dekat dengan makhluknya. Surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Jadi nggak usah nanya Allah ada di mana. Allah mau udah dekat banget sama kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Masalahnya kitanya yang ngejauh mulu dari Allah gitu. Kitanya yang nggak mau ngedeketin Allah, padahal Allahnya mah sudah dekat gitu ya. Masalahnya begitu ya. Kemudian ayat surat Al-Baqarah 186. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku ini sangat dekat. Nah, gitu ya ayat lainnya. Dekat banget. Ini ayat lanjutannya ada ya. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Lanjutannya begitu. Aku bakal mengijabah setiap doa-doa hambaku yang meminta. Nah, lanjutan ayatnya begitu. Saking dekatnya Allah, maka kata Allah, aku pasti bakal ngijabah setiap doa yang dipanjatkan sama kita. Jelas ini Maya, secara logika ya. Orang dekat pasti menjadi prioritas, kan gitu ya. Orang dekat pasti menjadi prioritas. Kenapa ini jalan ke dalam ini Pak RT nggak dicor-cor? Pak RT-nya nggak punya orang dekat di atas, gitu ya. Coba kalau punya dekat kenalan dewan atau wali kota gitu ya, nggak usah banyak proposal ya. Wah ini semua jalan dicor kan gitu ya. Contoh masih begitu, ini contoh gitu ya. Begitulah cepatnya terkabul permintaan siapapun kalau menjadi orang dekat gitu. Allah udah nawarin, aku ini udah dekat gitu. Aku bakal ngeijabah semua orang-orang yang dekat kepadaku, gitu kata Allah. Dijabah semua permintaannya. Cuman tadi permasalahannya, karena kitanya ngejauh mulu ke Allah kan begitu. Ya susah bikin proposal berapa kalau wali kota nggak kenal kita mah siapa elu kan gitu ya. Yang diutamain orang-orang dekatnya kan gitu ya. Wa alihi wa ashabihi kan begitu ya. Keluarganya dulu, sahabatnya dulu kan begitu ya. Baru dah orang lain itu kalau masih ada ya. Kalau kehabisan mah ya di keluarganya aja dulu diprioritasin tuh ya, di sahabatnya aja dulu kali begitu ya. Itu mah udah menjadi hukum alam begitu mah ya. Maka tadi ya, udah nggak usah ragu, Allah maha dekat. Ini menegaskan betapa Allah itu nggak butuh tempat. Nggak usah ditanyakan di mananya. Yang jelas mah Allah udah dekat banget sama kita. Tinggal kita mau mendekatinya. Kalau udah menjadi orang dekat Allah, apa sih permintaan kita yang tidak dikabul sama Allah? Kalau hari ini doa-doa kita rasanya, doa kita ada yang nggak diijabah nggak sama Allah kira-kira? Perasaan kita nih ya, ada nggak doa kita yang nggak diijabah Allah? Ada nggak? Allah udah bilang di sini nih, bahkan di ayat lain ada ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku ijabah. Begitu Allah bilang di Quran. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Shadaqallahul azim. Allah pasti benar dengan apa yang difirmankannya. Kalau Allah udah bilang setiap doa-doa kita pasti diijabah, berarti pasti diijabah.
Pertanyaannya, selama ini kita ngedoa udah diijabah apa belum? Depending, di cancel, digeser. Terserah dah itu ya. Pokoknya Allah bilang begitu ya, ngedoa pasti diijabah. Nah pertanyaannya, kita ngedoa mulu udah diijabah apa belum? Begitu. Itu jawab masing-masing aja gitu ya. Tapi yang jelas nggak ada doa yang nggak diijabah, yakini itu. Cuma bentuk ijabah doa yang beda-beda. Nah ini harus kita pahami nih. Ternyata bentuk ijabah doa itu beda-beda. Satu, bentuk ijabah itu untuk menghapus dosa. Pertama itu tuh ya. Bentuk ijabah doa Allah itu untuk menghapus dosa. Mintanya mah minta motor, minta mobil, minta pekerjaan, tapi motor mobil nggak dikasih, pekerjaan nggak dikasih, tapi dosa-dosa kita dihapus, gitu. Kira-kira milih mobil, milih dihapus dosa? Orang butuhnya mobil, biarin dah dosa kagak dihapus ge. Jangan taubat susah soalnya mah ya. Kita tobat susah ya. Ketika tobat kita tahu diterima tahu kagak. Tobat kita mah ya tahu nasuha tahu enggak gitu ya. Udah dah biarin dah. Ngedoa aja kita mau ngedoa aja gitu ya. Biarin dah doa nggak diijabah juga sesuai permintaan asal dosa kita dihapus. Gitu dah. Gitu ya. Biar semangat nih kita ngedoa gitu ya. Jangan sampai ngedoa tangannya di bawah mulu. Itu gara-gara udah mulai putus asa kali kita ngedoa ya. Apaan Ustad? Ngedoa dari dulu Robana Atina mulu kan gitu ya. Laas tuh doa kan gitu ya. Mana buktinya? Doanya itu mulu kayaknya nggak ada perubahan kan gitu ya. Akhirnya ngedoanya kita tangan di bawah di paha kan gitu ya. Saking udah putus asa kita. Lah capek ngedoa mulu kan gitu ya. Enggak ini ya. Padahal ya Kangjeng Nabi mah kalau lagi ngedesak Kangjeng Nabi nih kalau lagi ngedesak lagi urgent banget itu di hadis dikatakan tangannya diangkat sampai putih ketiak Nabi itu sampai terlihat oleh sahabat. Berarti tinggi lah ngangkatnya gitu. Kalau lagi urgent banget tuh ngedoa gitu. Sampai begitu Nabi mah saking ya nunjukin bahwa kita lagi butuh banget gitu. Ngedoa sampai gitu ya. Ya buat kita nggak begitu amat juga diangkat paling enggak lah ngedoa gitu ya diangkat gitu ya. Jangan ditaruh di paha gitu, aduh gitu. Daripada ditaruh di paha mah mendingan jangan ngedoa dah gitu. Kita jadinya ngelecehin banget ke Allah kan gitu ya. Mending kagak dikemplang ya sama malaikat ya. Lu minta mau kagak gitu ya. Mendingan jangan dah, mendingan diem aja dah gitu ya. Daripada doa kita jadi nggak beretika kan gitu ya. Angkat, lurusin badannya juga kalau ngedoa mah ya. Tangannya dua-duanya diangkat. Jangan dikecilin tangannya, dilebarin gitu ya. Kalau bisa mah jangan dikecilin begini, ntar ngasihnya Allah dikit ya. Lebarin aja gitu ya. Dilebarin aja tangannya, angkat yang lurus, minta dengan husu. Sekali lagi, walaupun doa kita enggak diberikan apa yang kita pinta, paling enggak dengan doa yang beretika dan husu itu dosa-dosa kita dihapus itu. Gitu aja biar kita semangat mah. Ya kita mah sadar tuh orang banyak dosa kan gitu ya. Nggak pantas banget doa kita mah mencek orang Sunda mah saucap nyata, saciduh metu saucap nyata kita mah kayaknya belum pantas banget kita mah ya. Masih banyak maksiat. Udah buat ngapus dosa aja dulu kita mah gitu ya. Cuman tadi doa yang bisa dipakai ngapus dosa yang kayak tadi yang serius gitu. Yang di atas paha mah nggak jadi apa-apa doa begitu mah ya. Nggak jadi apa-apa itu mah nggak gitu. Doa ngampleh itu. Yang kedua, bentuk ijabah doa itu lidap il bala, untuk menolak bala. Yang kedua tuh. Jadi bisa dipakai ngapus dosa, bisa juga dipakai nolak bala dari doa kita teh. Mintanya mau motor PCX yang terbaru dah itu yang berapa juta Masan? 33 dah gitu ya. Yang ABS. Mintanya mah itu. Orang tetangga udah pada ganti motor kan kita pengen tuh ya yang PCX gitu rada empuk, rada kencang kan itu ya. Ngedoa minta PCX kagak dikasih-kasih. Allah tahu kalau dikasih PCX ini orang bakal ngebut. Terus celaka kan gitu ya.
Mending gua kasih pecek tabrakan kan gitu ya, atau enggak dikasih pecek tapi selamat kan begitu, atau mendingan selamat kan gitu ya. Allah kan yang tahu gitu ya. Dikasih mobil bahaya nih orang kan itu, bahaya nih orang kalau dikasih mobil nih. Udah nggak usah dikasih mobil gitu, yang penting kita selamat dari bala kan gitu ya. Itu bentuk ijabah doa juga gitu. Dan kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di hari esok kan gitu ya. Ya udah aja banyakin doa aja supaya kita selamat kan itu ya. Buat ngapus dosa, buat nyelamatin dari bala. Itu bentuk ijabah doa. Yang ketiga, baru ijabah doa itu sesuai yang dipinta. Yang ketiga itu baru tuh. Allah bakal memberikan apa yang kita pinta, baru itu. Ya mungkin setelah dosanya habis, setelah balaknya jauh selamat, baru dah Allah kasih yang sesuai yang kita pinta. Mungkin begitu. Nah itu ya, bentuk ijabah doa itu ada 3 ternyata. Jangan pernah punya anggapan doa kita nggak diijabah. Nggak mungkin ada doa yang tidak diijabah. Hanya bentuk ijabahnya yang berbeda, beda sesuai kebutuhan orang. Dan yang tahu kebutuhan kita bukan kita. Nah ini juga nih harus dipahami nih. Jangan sok-sokan. Yang tahu kualitas nasi uduk misalnya, ya yang bikin uduk. Yang tahu kualitas beet, ya pabriknya Jepang. Kita makan tinggal make doang. Nggak ngerti ini teh harus bagaimana beet teh kebutuhannya apa, kita kadang nggak ngerti. Apalagi ibu-ibu oli sampai udah kering kagak diganti-ganti kan ya. Saking kagak ngerti kebutuhan motor teh apa gitu ya. Manasin aja langsung di starter ibu-ibu mah. Mana ada ditunjang berdiri di selah. Kagak ada ibu-ibu mah starter aja gitu ya. Padahal kan kurang bagus manasin motor pagi-pagi begitu teh ya. Karena nggak paham. Tapi kalau orang Jepang yang bikinnya, wah, paham banget, detil banget dia mah. Awas nih, sekian ribu kilometer harus ini. Wah, tahu banget dia mah. Kita nggak tahu, kita mah tinggal make doang. Pengetahuan kita terbatas terhadap motor kita yang kita pakai. Begitu juga Allah. Yang bikin kita teh Allah. Berarti yang tahu secara detil kebutuhan kita Allah. Jangan sok-sokan ngedikte Allah. Allah nggak pernah ngasih keinginan kita. Allah nggak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi yang Allah berikan apa yang kita butuhkan. Gitu. Jadi jangan saya minta ini kok nggak dikasih-kasih, berarti itu belum jadi kebutuhan kita menurut Allah. Itu baru menjadi keinginan kita. Kenapa nggak dikasih-kasih? Ya itu jawabannya. Berarti itu yakin ini belum menjadi kebutuhan saya. Ini baru menjadi keinginan nafsu doang. Nggak boleh minta gitu. Boleh minta apa aja. Kita pengen apa minta, nggak apa-apa, nggak doa makan bebas kan gitu ya. Boleh. Cuman kalau nggak diijabah, nah begitu ngobatin hatinya. Oh mungkin ini belum menjadi kebutuhan saya. Gitu. Udah. Jadi kan enak, adem hati gitu ya, ngedoa tetap semangat. Apalagi ingat yang tadi mah, biarin yang dipinta nggak dikasih asal dosa saya dikurangin sama Allah, asal saya diselamatkan dari bala, kan udah. Ngedoa tetap semangat, tangan selalu diangkat ketika ngedoa, nggak pernah ngampleh, ya kan begitu ya. Paling nggak begitu dah, kan gitu ya. Terakhir urusan doa, ternyata nanti di akhirat salah satu pahala yang membuat orang terkaget-kaget di akhirat adalah pahala ngedoa. Ternyata itu di akhirat begitu. Dalam keterangan dijelasin. Ada orang yang ngaget begitu diperlihatkan pahalanya sama Allah di akhirat, kaget dia. Nih Fulan, pahala kamu nih katanya. Kaget dia. Ini pahala apa ya Rob? Mewah amat, luar biasa amat. Perasaan saya di dunia dulu ibadah biasa-biasa aja. Habis sholat sunat saya malas dulu. Gitu ya. Apa istimewanya sholat saya, ibadah saya kan begitu ya. Lagi sholat saya mah ngelamun mulu kan begitu ya. Orang wiridan saya mah ngelamun kan begitu ya. Tadarus tidur. Tadarus Quran nggak pernah tamat-tamat. Sekali tamat juga Ramadan doang sekali maksain kan gitu ya. Sodakoh 20.000 berat kan gitu ya. Apa keistimewaan ibadah saya nggak ada. Sadar kita di akhirat mah sadar. Karena mah di dunia kan kita nggak pernah sadar ya. Ngaji setiap seminggu sekali kita udah merasa paling wah kan gitu ya. Apaan lu tetangga gak pernah ngaji kan gitu ya. Sama tetangga sampai berani begitu gitu ya. Padahal ngaji cuma seminggu sekali kita. Sekeren-kerennya seminggu 2 kali. Tapi kalau lagi jalan mau ke musola beda gitu ya. Ahli surga nih mau ke ya Allah. Lah baru
baru duha semalam doang kita ya, baru duha semalam doang. Lah pagi-pagi ke Mang Hasan kita, ke rumahnya pagi-pagi. Pegel banget gua malam katanya, kirain habis badminton ya. Habis pegelapan loh. Duha gak kerasa enak banget. Ada kali 12 rakaat mah tahajud 12 rakaat keenakan. Aduh mau pamer maksudnya kali ya ke Mang Hasan. Padahal mah baru malam itu doang dia tahajud gitu ya. Hampir udah dibilang-bilangin kan gitu ya. Kita mah kan begitu ibadah teh. Mana yang berkualitas, kagak ada. Dan kita nggak pernah sadar sekarang mah di dunia merasa udah paling ahli ibadahnya banget kita teh gitu ya. Padahal jauh masih kurang banget ibadah kita. Tapi nanti di akhirat mah kita sadar. Salah satunya tadi, begitu orang itu diperlihatkan ini pahala luar biasa, dia ngaget. Ini dari ibadah yang mana ya Rob? Perasaan saya nggak punya ibadah yang istimewa saya. Apa kata Allah? Kamu tahu dulu di dunia kamu suka ngedoa? Iya. Dijabah nggak doamu sesuai keinginan? Enggak. Nah inilah pahala dari setiap doamu yang dulu tidak pernah aku ijabah di dunia. Maksud ijabah itu sesuai yang diinginkan gitu ya. Ini nih balasannya. Inilah pahala bentuk pahala doamu yang dulu di dunia nggak diijabah. Apa kata dia? Tahu begini mah ya Allah, jangan pernah diijabah doa saya dulu di dunia gitu. Cuman entar itu mah ya, cuman informasinya kan sama Allah udah dikasih tahu sama Nabi. Dia kasih bocoran, nanti bakal ada orang yang kayak begitu di akhirat teh. Sama kayak orang yang meninggal ya. Kan begitu dicabut nyawa sama malaikat Jibril, di Quran dikatakan kan, pada ngejerit kita teh begitu diambilnya. Ngejeritnya apa? Laula akhartani ila ajali qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Itu salah satu jeritan orang yang lagi sakaratul maut dalam Quran itu ya. Laula akhartani ila ajalin qarib ya Rob, kalau ditunda saja sekarat saya ini jangan mati, ditunda, gak usah lama-lama ya Rob, gak usah make mingguan bulan, gak usah, sejam aja, sesaat aja ya Rob. La asodako, saya mau sodako ya Rob. Wa aku minas solihin, agar saya menjadi orang yang soleh. Itu salah satu penyesalan dan jeritan orang yang sedang sakarat. Pengen dikasih tempo sedikit aja. Mau ngapain? Mau sodako. Di ayat 1 begitu ya. Di ayat lain ada lagi, mau melakukan amal soleh dan lain-lain. Itu kan udah dibocorin sama Allah. Jangan sampai kita begitu. Itu. Jangan sampai nyesal tuh kayak orang itu, kata Allah. Ya cuman kadang ya kita dibocorin ya kadang. Gitu ya. Tetep aja bodoh teuing kan. Apa nggak percaya? Apa kan kadang kita juga begitu kan itu ya. Apa gimana kan itu ya. Nah itu ya. Jadi ternyata dari doa salah satunya yang istimewa adalah pahala doa yang ternyata menjadi pahala yang sangat istimewa kelak di akhirat gitu ya. Kemudian juga surat Az-Zukhruf, huwallazi fis sama ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Kemudian Al-Baqarah banyak ini ya. Walillahil masriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Ini maaf, wajah di sini bukan muka gitu ya. Karena kemarin kan kita udah ngaji muhalafatulil hawa disi, Allah beda dengan makhluknya. Jadi wajah di sini bukan wajah kayak kita, bukan, tapi kebesaran Allah. Jangan ragu, gitulah maksudnya mah. Pokoknya udah jangan nanyain Allah ada di mana, kita di mana aja ibadah, di mana aja ngedoa, di mana aja kita ada, di situ Allah di depan kita banget, gitu dah. Allahnya di depan kita banget, udah gitu. Masa kita nggak malu, nggak pede, nggak khusyuk? Nah begitu dah, supaya begitu, maksudnya Allah ngingetin teh. Ayo gitu. Mau ngedoa Allahnya di depan kita banget gitu, ayo gitu. Kalau lagi sholat mah itu tuh Allahnya di situ tuh ngeliatin, masa mau berani ngelamun sih? Allah ngeliatin kita lagi nyembah Allah, Allahnya juga di situ, masa masih berani ngelamun sih kan gitu. Mau malam mau siang, mau di tempat terang mau di tempat gelap, jangan pakai punya pikiran Allah tahu enggak, ngedengar enggak, ngeliat enggak nih saya ngedoa, Allah ada di situ dengan kita ini.
Di ayat kursi kan dikatakan la ta'huzuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk pun Allah nggak pernah gitu. Masa masih ragu kita? Bahaya kalau Allah tidur. Kita ngedoa udah nangis-nangis, Allahnya tidur. Wah, kan itu ya. Makanya nggak mustahil Allah itu tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Ayo. Wah, udah dipanggil itu ya. Dikit lagi dan nih tanggung. Al-Buruj, wallahu mi waraihim muhit. Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Kita tadi dikepung sama Allah ya. Dikepung kayak semut ada di kepalan tangan kita gitu ya. Wah, udah dikepung kan begitu ya. Mana yang di sini nggak ada Allahnya gitu ya. Mana kan itu. Kita ada di bawah pengawasan Allah berarti gitu ya. Wallahi mi warahim muhit. Kemudian wadiduha al-ihtiyaj, perlawanan sifat qiyamuhu itu sifat ihtiyaj, mustahil. Ihtiyaj itu Allah butuh kepada tempat, butuh, mustahil. Halaman 28, dalilnya wa dalilu ala zalika annahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun walau ihtaja ila muhassisin lakana hadisan wa kaunu hadisan muhalun. Ini dalil akal, logikanya begini nih. Kalau Allah itu butuh tempat, kalau Allah butuh tempat, berarti Allah itu sifat. Kan begitu logikanya ya. Sedangkan Allah makan zat. Ya, Allah makan bukan sifat ya. Yang suka butuh tempat mah sifat. Seperti tiang listrik tinggi. Nah gitu misalnya, tiang listrik tinggi. Tiang listrik disebut zat, tinggi disebut sifat. Kan begitu ya. Tinggi selalu butuh tempat, zat. Nggak ada ceritanya sifat nggak ada zat, nggak bisa ya. Tinggi doang nggak bisa ya. Nggak ada zatnya nggak bisa. Tinggi doang nggak bisa. Harus ada zatnya. Tingginya nempel di apa? Oh, di tiang listrik. Nah baru begitu. Jadi kalau Allah butuh tempat, atau apa bedanya Allah dengan sifat? Sedangkan Allah bukan sifat, Allah mah zat. Nah berarti dari logika ini terbantahkan. Berarti Allah mah jelas nggak butuh tempat. Nah itu yang pertama. Kedua, kalau Allah butuh yang menciptakan, kalau Allah butuh yang mengadakan, berarti Allah baru. Baru kemarin udah kita bahas ya, masalah baru. Baru itu adalah sesuatu yang ada setelah tidak ada. Itu disebut barang baru, kan begitu kemarin ya. Hawadis teh baru. Yang disebut barang baru, sesuatu yang keberadaannya diawali oleh tidak ada dulu. Dulunya kagak ada, kemudian jadi ada. Maka itu barang disebut barang baru. Oh ini jamaah baru nih, kan itu ya. Jamaah baru, kenapa dia disebut jamaah baru? Kemarin mah belum pernah ikut ngaji. Ikut aja sama kita, disebutnya jamaah. Ada yang baru? Alhamdulillah ya. Biar banyak yang barunya. Yang lamanya biar istiqomah. Iya. Barang baru mah begitu. Kemudian proses logikanya, sesuatu yang yang adanya diawali oleh tidak ada pasti membutuhkan pihak pengada. Kan begitu ya logikanya. Sesuatu yang adanya diawali oleh tidak ada dulu berarti butuh pihak yang mengadakan. Kalau Allah begitu berarti ada yang menciptakan Allah dong. Kan gitu ya. Nanti bakal terjadi dua fenomena. Apakah daur atau tasalsul? Daur mah muter, Allah diciptakan Allah B, Allah A diciptakan Allah B, Allah B diciptakan sama Allah A, muter namanya daur, mustahil. Atau tasalsul, tasalsul berantai-rantai. Allah A diciptakan Allah B, B, C, D terus ila nihayatalah sampai nggak ada ujungnya, itu game mustahil. Kalau Allah itu baru, maka jelas terbantah secara logika. Allah mah tidak butuh tempat, Allah mah tidak butuh yang mengadakan. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri, absolut. Dan begitu bahasanya ya, nggak butuh siapa-siapa, absolut mah kan itu. Kemudian 29 dalil Qur'annya, dalil nakli.
Surat Al-Baqarah. Nah, ini ayat kursi itu ya. Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus. Alhamdulillah selesai pembahasan sifat qiyamu binafsihi. Besok kita lanjutkan sifat wahdaniyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum